Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan atas rahmat-Nya yang besar, di mana Ia masih memperkenan kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Saudara, pagi ini sebelum kita bersama-sama akan memulai aktivitas kita, mari kita persiapkan diri untuk kita boleh merenungkan sabda-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pertolongan dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah pagi ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Dan oleh karena itu biarlah Tuhan terus menolong kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, pengertian, dan mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih melanjutkan perenungan kita yang terambil dari surat Roma. Dan kini kita tiba pada Roma pasal 15 ayat 14 sampai ayat 21. Namun saudara, saya ingin mengajak kita memperhatikan ayat yang ke-17 saja. Demikian firman Tuhan. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat secara keseluruhan satu perikop dari ayat 14 sampai dengan ayat 21. Saudara, perikop ini digunakan oleh Paulus untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar dari semua tulisan Paulus, khususnya di dalam surat Roma. Dengan maksud saudara, supaya jemaat Roma itu bisa mengerti apa yang menjadi dasar pemikiran, dasar pelayanan yang Paulus pegang. Nah saudara, kalau kita mau simpulkan, atau kalau misalnya kita mau lihat secara keseluruhan, kita bisa mendapatkan satu kesimpulan besar, yaitu bagaimana kalau kita melihat dasar dari pemikiran Paulus, dasar dari pelayanan Paulus, maka saudara kita akan menemukan satu hal yang indah, di mana dasar pemikiran Paulus, dasar pelayanan Paulus adalah dasar yang beres di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saudara, apa yang dipikirkan oleh Paulus, apa yang dilakukan di dalam pelayanan Paulus, semua itu berpusat kepada Kristus semata. Nah inilah saudara yang Paulus tuangkan, yang Paulus tuliskan di dalam perikop ini. Nah saudara, kalau kita melihat perikop ini ayat 14 sampai ayat 21, saudara, maka kita bisa membaginya di dalam 3 bagian besar yang menjelaskan apa yang dipegang atau apa yang menjadi dasar dari Paulus, pelayanan dan pemikiran Paulus itu. Yang pertama, kalau kita melihat ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, saudara, pelayanan yang sejati itu adalah pelayanan yang berdasar pada anugerah Allah. Inilah yang Paulus pegang di dalam pemikirannya, di dalam karya pelayanannya. Paulus menyadari saudara, bahwa hanya karena kasih karunia Allah, hanya karena anugerah Allah semata, ia bisa menjadi pelayan Allah. Bukan karena dia layak, bukan karena dia pandai, bukan karena kecakapan Paulus dalam berbicara. Bukan saudara, tetapi semua semata adalah karena Allah. Saudara, kesadaran akan hal inilah yang membuat Paulus menjadi pelayan Allah yang rendah hati. Dan dia mengatakan, jikalau aku mau bermegah, aku tidak ingin bermegah mengenai diriku, mengenai apa yang aku lakukan. Aku tidak ingin bermegah akan semuanya itu, tetapi aku ingin bermegah karena Allah. Saudara, itulah yang Paulus pegang. Ya sadar betul siapa dirinya, siapa Allah. Dan dia tahu betul bahwa dia butuh anugerah Allah. Yang kedua, kalau kita melihat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19a, saudara, Paulus melihat bahwa pelayanan yang sejati itu adalah pelayanan yang berpusat pada kuasa Roh Kudus. Saudara, karena pelayanan yang Paulus kerjakan semata adalah karena anugerah Allah,
Maka Paulus tidak ingin mengerjakannya dengan mengandalkan hikmat kekuatan dirinya sendiri, melainkan Paulus sadar bahwa dia perlu untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus, untuk mengandalkan pimpinan Roh Kudus, untuk semua pelayanan yang dipercayakannya. Roh Kuduslah yang memampukan Paulus untuk berkata-kata, untuk melayani di dalam berbagai macam konteks kehidupan pelayanan. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-19b sampai dengan ayat yang ke-21, saudara, Paulus melihat bahwa pelayanan yang sejati itu adalah pelayanan yang bertujuan untuk menjangkau jiwa. Saudara, kasih bagi manusia berdosa yang belum mendengar Injil, inilah yang menjadi dorongan besar bagi Paulus, bahwa ia harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarnya, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang yang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Orang-orang ini, saudara, bagi Paulus atau disebut oleh Paulus sebagai orang yang belum pernah mendengar, belum pernah menerima berita Injil. Nah, saudara, kepada orang-orang inilah Paulus memberitakan Injil. Karena apa, saudara? Karena ia rindu melihat banyak orang atau semua orang itu mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya rasa tiga pemikiran ini, tiga dasar pemikiran dan pelayanan Paulus inilah yang seharusnya juga kita miliki, saudara. Yaitu bagaimana setiap kita perlu sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang butuh anugerah Allah di dalam hidup dan pelayanan kita. Saudara, kesadaran akan anugerah anak Allah inilah yang juga membuat kita, saudara, senantiasa hidup bergantung penuh pada kuasa penyertaan Roh Kudus. Dan saudara, ketika kita sadar betul akan anugerah Allah dan kita sadar betul akan pimpinan Roh Kudus, maka kita juga diingatkan untuk panggilan hidup kita. Bagaimana kita, saudara, dipanggil tidak hidup bagi diri kita sendiri, tetapi kita juga dipanggil untuk kita boleh melayani, untuk kita juga boleh menjangkau sesama kita bagi kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar, yang telah menebus hidup kami, yang telah menyelamatkan kami dari lumpur dosa. Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh senantiasa sadar bahwa kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh penyertaan pimpinan kuasa-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, tolong jadikan hidup kami alat kemuliaan-Mu. Untuk kami juga boleh melayani sesama, untuk kami juga boleh menjangkau sesama bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.